Selamat sore para pengunjung Sarinah Jakarta Content Week 2021. Setelah ini kita akan menyaksikan sesi bincang JCCF dengan judul Kemudahan Berbisnis dengan Inovasi Digital, Ease of Doing Business with Digital Innovation. Acara ini akan dilakukan di Gedung Sarinah, lantai 3, Jalan MH Tamrin nomor 11 Jakarta, dengan narasumber Ardi Rizky Permana, E-Commerce Relation Manager BRI, Putu Furina Dewi, Co-Founder CEO Moja Coffee, Moderator Andre Dubari, Wakil Direktur Bidang Kemitraan Antar Lembaga dan Pemerintah JCCF. Bagi yang berminat untuk menyaksikan, kami persilahkan untuk mengisi bangku yang ada di depan panggung. Selamat menyaksikan. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, tak
Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum.
Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin meraja. Saya mohon izin membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan yang saya banggakan, selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021, disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Burgmesse. Saya Andre Dubari. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini akan berbincang-bincang bersama Mas Ardi Rizky Permana dan Ibu Putu Furina Dewi dalam sesi bincang JCCF, Ease of Doing Business with Digital Innovation, kemudahan berbisnis dengan inovasi digital. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan, EODB, Ease of Doing Business, merupakan aspek yang sangat krusial dan vital tidak hanya dalam konteks membuka peluang investasi sebesar-besarnya ke Indonesia, namun juga sangat berpengaruh atas rasio kewirausahaan sebuah negara. Hari ini di tengah disrupsi akibat pandemi dan tentu saja disrupsi digital gelombang kedua, pertanyaannya, bagaimana transformasi dan inovasi teknologi digital dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha membangun dan menjalankan usahanya. Hari ini, UMKM yang melakukan inovasi digitalisasi dengan cara mengoptimalkan teknologi terbukti bisa memperoleh keuntungan lebih besar untuk mengembangkan usaha mereka. Selain kemudahan dan luasnya jangkauan pemasaran melalui digital, sektor perbankan turut memiliki andil besar dalam menyukseskan pengembangan usaha UMKM di ranah digital. Bapak Ibu sekalian, sesi ini akan mengulas kemudahan apa saja yang bisa dirasakan UMKM di dunia digital. Inovasi layanan digital yang dilakukan sektor perbankan, terutama Bank Rakyat Indonesia BRI, dalam membantu pengembangan bisnis UMKM serta kenyamanan dan keamanan dalam melakukan bisnis serta transaksi di dunia digital. Baik, tanpa berlama-lama lagi, dalam kesempatan berbahagia ini diskusi akan menghadirkan dua narasumber yang sangat sesuai, menjelaskan lebih mendalam mengenai topik tersebut. Saya akan memperkenalkan kedua narasumber yang dimaksud. Yang pertama adalah Ibu Putu Furina Dewi atau yang biasa dipanggil Ibu Furina, lahir pada tanggal 8 Agustus 81 di Jakarta, saat ini adalah co-founder sekaligus CEO dari Moja Coffee, sebuah usaha keluarga yang bergerak di bidang kopi kemasan biji dan bubuk asal kampung halamannya, Pupuan, Bali. Setelah 12 tahun tinggal di Kroasia, Bu Furina memutuskan kembali ke Indonesia, membantu mengembangkan kopi Pupuan dengan mendirikan Moja Coffee, di mana tujuan utamanya bukan hanya untuk mendapatkan profit semata, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat, terutama para petani kopi lokal. Narasumber kedua kita, yang juga tidak kalah hebatnya adalah Mas Ardi Rizky Permana. Beliau adalah e-commerce relationship manager dan digital acquiring manager di Bank Rakyat Indonesia. Akrab dipanggil Mas Ardi, beliau adalah marketing enthusiast, sempat berpindah-pindah di 9 kota di Indonesia, sehingga beliau menjadi orang yang sangat adaptif dan open-minded. Dia sangat memiliki skill
yang mendalam di marketing strategy and research, business and consulting, strategic planning, dan public speaking. Kepada dua narasumber kita, saya undang bergabung di atas panggung, Mbak Furina dan Mas Ardi. Aplaus buat narasumber kita. Mbak Furina dan Mas Ardi, terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini di diskusi sore ini. Saya mungkin izin memulai dari Mbak Furina ya. Mbak Furina, Moja Coffee ya. Moja Coffee, bisnis yang Mbak Furina dirikan. Bolehkah dijelaskan kepada kami gimana nih cerita awal pendirian dari Moja Coffee? Kenapa dan bagaimana ceritanya? 12 tahun sudah di Kroasia, kemudian pulang dan mendirikan Moja Coffee. Monggo, Iya, Mbak Furina. itu sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan salam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi talk show hari ini ya. Kemudian juga terima kasih Bapak selaku moderator, Pak Andre ya, dan Pak Ardi, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Putu Furina Dewi, atau mudahnya untuk bisa diingat, bisa panggil saya Furina, karena kalau tadi sudah saya sampaikan juga sebelumnya di backstage, jangan panggil saya Putu Pak, karena kalau panggil saya Putu apalagi di Bali semua nengok. Iya, jadi panggil saya Furina. Saya adalah co-founder dari Moja Coffee bersama suami saya, jadi ini usaha keluarga. Moja Coffee ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan Kroasia, nama itu sendiri. Moja dalam bahasa Kroasia artinya my. Jadi kalau diartikan secara harfiah jadi kopi saya gitu. Kenapa saya pilih kata Kroasia? Karena suami saya yang di sana sedang mengambil foto, kebetulan setengah-setengah Indo ibaratnya, jadi ada darah Kroasia, ada darah Indonesianya. Nah, kenapa saya pulang ke Indonesia setelah 12 tahun bekerja di Kroasia? Jadi sebenarnya itu adalah impian lama saya untuk membangun atau mengangkat kopi Pupuan, kampung halaman saya. Jadi sewaktu saya bekerja di KBRI, saya banyak sekali kegiatan-kegiatan promosi mengenai Indonesia. Salah satunya adalah kegiatan Coffee Day. Di situ kami mempromosikan kopi dari seluruh Nusantara di Indonesia. Salah satunya adalah Gayo, Kintamani, tapi belum ada kopi dari Pupuan. Nah, itu di situ saya sedih sekali karena saya adalah anak dari Pupuan, kampung halaman saya, dan saya tahu Pupuan itu adalah penghasil kopi selain coklat, vanili, tapi penghasil kopi terbesar salah satunya. Tapi masih banyak masyarakat di luar sana yang belum mengetahui mengenai keberadaan Pupuan dan kopinya. Setelah saya pulang ke Indonesia, nah ini ceritanya di sini Mas. Setelah saya pulang ke Indonesia, saya memutuskan untuk lebih lama tinggal di Bali. Karena biasanya kan kalau cuti susah ya, lama-lama. Pulang ke Bali, ke kampung halaman, memutuskan untuk mengunjungi semua sepupu-sepupu saya, dan di situ ada 2 sepupu saya yang sudah memiliki kebun kopi. Masih dalam level atau tahap kecil atau menengah ya. Nah, di situ mereka memohon kepada saya untuk membantu mereka mempromosikan kopi Pupuan. Kembalilah saya ke Jakarta, dan mungkin ini nazar impian saya didengarkan oleh Allah. Jadi semenjak saya kembali ke Jakarta, saya ikut Jackpreneur, Pemprov dari salah satu program dari Pemprov DKI Jakarta. Kemudian saya juga ikut menjadi UMKM binaan Rumah Kreatif BUMN BRI Jakarta Pusat. Alhamdulillah Moja Coffee selalu diberikan jalan, dan saya membatin bahwa memang ini adalah yang harus saya lakukan, bahwa ini adalah doa saya, doa sepupu-sepupu saya untuk mengangkat Pupuan gitu Pak. Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi ada misi sosialnya. Betul, betul. Ya, dalam sekali. Dalam, sangat dalam. Sejujurnya kalau boleh saya berterus terang, saya juga baru dengar hari ini sebetulnya Bu, Pupuan.
Ini jadi mungkin antara saya yang kurang jauh mainnya. Tapi Nah, Bu itu, Pak. Furina, selama menjalankan bisnis Moja Coffee, tentunya bukan hanya mikirin kopi ya, maksudnya itu pasti banget harus bikin produk yang baik, diterima oleh marketnya tentu saja. Tapi apakah ada faktor lain atau aspek lain yang sebetulnya jadi sangat krusial untuk diperhatikan selama menjalankan bisnisnya? Ini saya hari ini saya lebih banyak bercerita berdasarkan pengalaman saya langsung ya Pak ya. Jadi sewaktu saya terjun langsung ke dunia entrepreneurship ini, terus terang saya punya zero knowledge sama sekali tentang dunia usaha karena background pendidikan saya, pekerjaan saya sempat clueless. Dan melihat UMKM Indonesia itu setelah terjun ke dalamnya bagus-bagus sekali gitu. Cuma yang saya tangkap setelah beberapa waktu mendalami dunia usaha, masih banyak teman-teman UMKM ini yang kurang optimis gitu Pak. Kurang optimis, kemudian faktor lain adalah tidak ingin melakukan pencatatan keuangan yang baik, jadi masih tercampur sebagian besar ini permasalahan UMKM, tidak memisahkan pencatatan keuangan antara keuangan pribadi dengan usaha itu campur menjadi satu, kemudian juga jarang melakukan pencatatan keuangan, kemudian juga saya lihat mereka tidak tertarik untuk melakukan inovasi usahanya gitu. Baik secara digital maupun secara produknya gitu. Tapi terakhir-terakhir ini karena ada pandemi ya, jadi mau nggak mau kami para pelaku usaha UMKM dipaksa secara positif untuk maju, berinovasi dan belajar. Betul. Berarti sebetulnya disrupsi akibat pandemi ini menghadirkan tantangan dan sekaligus peluang, jadi kurang lebih seperti itu. Mas Ardi, saya izin ya bergeser ke Mas Ardi. Monggo. Mas Ardi, kalau saya melihat sebagaimana kita ketahui bersama, subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner dan seperti kopi yang dijalankan oleh Bu Furina, ini lekat sekali dengan aspek value creation. Bagaimana Bu Furina ini, kalau saya boleh menyebutkan, ini salah satu pengusaha kreatif nih. Tadi bahkan sempat disebutkan masuk ke ranah sosial ya. Iya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya bagaimana BRI itu melihat perkembangan industri kreatif yang sedang sangat seru-serunya sekarang, dan mungkin tantangan seperti apa nih yang sering BRI lihat pada pengusaha-pengusaha di ekonomi kreatif? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardi Rizky dari Divisi Retail Payment Bank BRI Kantor Pusat. Jadi merupakan suatu kehormatan bagi saya di sini bersama Bu Furina dan juga Pak Andre. Mungkin dalam 1 jam ke depan kita akan banyak diskusi, sharing-sharing. Harapannya dari rekan-rekan semua bisa banyak menyerap ilmu dari kami, begitu juga dari kami. Mungkin ada bisa kita sharing knowledge sama-sama. Dan untuk teman-teman yang di rumah juga semoga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sehingga kita bisa memberikan dampak positif dan memberi makna untuk Indonesia bersama-sama. Oke, terkait dari industri kreatif sendiri tadi Pak Andre, memang sekarang tantangannya sudah semakin meningkat. Era sudah berubah mungkin ya. Sekarang sudah berubah ke era digital. Bahkan mungkin kalau teman-teman sudah mendengar, Facebook sudah mengganti nama dengan Meta dan sebentar lagi akan ada istilahnya seperti dunia digital, metaverse yang semuanya serba digital. Oleh karena itu, tantangan di industri kreatif saat ini, selain kita melakukan inovasi terhadap produk yang kita miliki, tapi channel untuk penjualan kita juga harus digital. Karena semakin besar pasar yang bisa kita jangkau. Dan juga mungkin mengutip dari Pak Vicky Satari tadi, kebetulan mantan dosen saya, untuk bagaimana cara kita bisa berpeluang untuk di dunia digital ini, mungkin salah satunya seperti yang sudah dilakukan nih oleh Bu Furina itu secara sadar ataupun tidak sadar, marketing mix itu harus dilakukan. Nah, marketing mix yang 4P itu mungkin terdengar sangat teoritis, tapi dalam prakteknya juga harus kita lakukan. Yang pertama adalah harus mementingkan produk. Jadi produk apa yang kita jual, kita
kita harus betul-betul tahu dan sesuai dengan pelanggan. Yang kedua, pricingnya. Pricingnya harus sesuai dengan produk, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu ada decoy effect. Nah, decoy effect itu bagaimana kita membuat strategi pricing sehingga kita mendapatkan keuntungan yang maksimal, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah tadi product price promotion. Nah, promotionnya itu bagaimana kita memasarkan produk kita agar bisa dijangkau oleh yang lain. Nah, nanti setelah ini saya juga akan ada memaparkan bagaimana nih BRI bisa hadir untuk membantu rekan-rekan UMKM untuk bisa mempromosikan usahanya. Jadi rekan-rekan BRI termasuk mitra merchantnya bisa mempromosikan lebih baik. Dan juga untuk place dan distributionnya. Jadi kita harus menemukan, kalau dulu mungkin Mas Andre itu place itu identik dengan di mana tempat kita menjual barang. Nah, kalau sekarang place itu tidak sekedar strategis atau tidak tempat jualan kita, tapi di mana saja kita ditemukan. Kemarin saya sudah coba search Moja Coffee, alhamdulillah langsung ketemu Bu di Google. Nah, jadi semakin mudah kita mencari keberadaan produk kita kalau kita cari di Google, itu semakin tinggi juga potensi untuk pembayaran. Nah, PR selanjutnya dari kita menemukan tadi bagaimana cara kita untuk bisa mengeksekusi sampai transaksi. Nanti akan kita sampaikan lebih jelasnya lagi. Seperti itu Mas Andre. Baik, terima kasih Mas Ardi. Tadi menarik sekali ya, saya mendengar sebetulnya ada beberapa tantangan yang sempat diadres, tapi yang juga tidak kalah menariknya bagaimana ternyata BRI sendiri sudah evolve ya. Kalau mungkin dulu kita tahunya ya Bapak Ibu sekalian, BRI mungkin lebih berat di aspek pembiayaan, fokus di aspek pembiayaan, tapi hari ini kita melihat ada banyak sekali program atau mungkin support dari BRI yang sebetulnya sudah seperti ekosistem. Nah, mungkin saya mempersilakan kepada Mas Ardi bisa mungkin dijelaskan, kalau saya tidak salah ada slide yang dipersiapkan mengenai ekosistem yang sudah dipersiapkan BRI bagi teman-teman pelaku usaha. Silahkan Mas Ardi. Oke. Terima kasih Mas Andre, izin Bu Turina. Jadi izin menyampaikan sedikit terkait dengan kemudahan apa saja yang bisa diberikan oleh BRI dalam berbisnis di inovasi digital saat ini. Jadi kita memiliki banyak akseptasi seperti yang saya sampaikan tadi untuk transaksi secara online. Kita ada online acquiring BRI yang sangat reliable dan bisa membantu Bapak Ibu yang sudah memiliki website bisa menggunakan transaksi online acquiring BRI. Nah, kita sudah terkoneksi juga BRI dengan hampir seluruh e-commerce besar di Indonesia pasti menggunakan payment channel online acquiring BRI. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, misalnya saat Bapak Ibu transaksi di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, saat bertransaksi menggunakan kartu debit, virtual account, itu akan masuk ke rekening BRI dan bertransaksi menggunakan layanan yang kami berikan. Dan kita juga sudah terkoneksi dengan payment gateway. Nah, payment gateway ini yang akan membantu website Bapak Ibu untuk bertransaksi secara online. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada preferensi payment gateway tertentu, kita sudah ready. Ini adalah contoh untuk transaksi secara online, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang familiar di sini. Dan yang spesial adalah saat ini, di akhir tahun ini BRI membuat BRI Shop Masterclass. Nah, apa sih BRI Shop Masterclass ini? Jadi BRI bekerja sama dengan Facebook, ekosistem. Di situ ada Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan place dan juga promotion dari rekan-rekan UMKM dan mitra merchant dari BRI agar bisa bertransaksi secara online. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya saat ini masih punya toko fisik saja, itu dengan bantuan kita BRI Shop Masterclass itu bisa menggunakan WhatsApp untuk transaksi dan juga menggunakan Facebook dan IG Shops. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sekarang Instagram sudah berbeda ya. Di bagian bawah itu sudah ada yang namanya Shops. Nah, Shops itu akan terkoneksi dengan website dan bisa langsung payment. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau yang basic nanti akan terkoneksi ke WhatsApp bisnis dan Bapak Ibu bisa mengeringkan link pembayaran kepada pembelinya dan di situ sudah bisa langsung check out detail dan juga sudah bisa langsung opsi pembayaran. Jadi opsinya semakin luas Bapak Ibu. Tidak hanya di marketplace saja Bapak Ibu berjualan, tapi sudah kita bisa memberikan website sendiri untuk Bapak Ibu. Jadi tidak tergantung dengan marketplace.
Kurang lebih seperti ini dari WhatsApp Business, kemudian akan terintegrasi ke web Halosis partner kita juga yang khusus untuk Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan Tokopedia ataupun Shopee, ini halamannya adalah khusus oleh punya Bapak Ibu sendiri. Kemudian bisa langsung payment. Ini adalah proses customer journey-nya dari IG Shops, kemudian bisa pilih detail produk dan juga proses checkout langsung. Oke, jadi yang di sini juga istimewanya, walaupun ini misalnya website Bapak Ibu sendiri, tapi sudah terkoneksi dengan metode pengiriman dan juga pembayarannya. Jadi tidak perlu bingung lagi untuk harus connect dengan JNE ataupun metode pengiriman yang lain, itu sudah bisa disediakan, serta metode pembayarannya juga sudah disediakan. Tentunya akan lebih nyaman apabila menggunakan Bank BRI. Dan juga sudah dipersiapkan dashboard transaksinya. Mohon maaf kurang jelas tadi ya. Nah, jadi memang kita sudah melengkapi berbagai kebutuhan Bapak Ibu, jadi sekali integrasi saja langsung bisa terkoneksi dan dengan berbagai macam channel pembayaran, baik itu virtual account, kris, kartu kredit, cicilan, dan juga gerai-gerai retail lainnya. Nah, ini yang sangat spesial Bapak Ibu, mungkin kelihatan atau kurang kelihatan ketutupan kursi ya, nggak apa-apa. Jadi, ini spesial banget untuk Bapak Ibu, kita memberikan 2 paket basic dan juga premium yang seharusnya itu seharga 500.000 per tahun dan ada yang sampai 10 juta per tahun. Itu dengan BRI Shop Masterclass itu kita gratiskan. Jadi BRI bekerja sama dengan Halosis dan Facebook tadi bisa membuatkan website untuk usaha Bapak Ibu dan itu membershipnya kita gratiskan. Serta tidak hanya itu saja karena kita bekerja sama dengan Facebook. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah familiar dengan ads ya, Facebook ads. Nah, nanti kita juga akan memberikan Facebook ads-nya. Jadi tidak hanya tadi untuk place-nya saja, tapi promotionnya juga nih Pak. Jadi promotion untuk mereka bisa berjualan secara online dan untuk kita belajar UMKM, merchant, mitra merchant juga bisa menggunakan ads untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini tadi manfaat-manfaatnya, bisa meningkatkan kapabilitas usaha, menjangkau target pasar yang lebih luas, multifungsi sebagai katalog produk, memudahkan pelanggan untuk berbelanja, bisa kelola toko dan gudang multilokasi, serta bisa dihubungkan ke Instagram dan juga Facebook. Sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Mungkin memang kita ada beberapa kriteria merchant, tapi tentu saja dari BRI dan juga Halosis akan dengan sabar untuk membina Bapak Ibu sekalian apabila memang tertarik dengan program ini. Dan kita sebenarnya sudah mengadakan acara di JCC tanggal 18 November kemarin dihadiri lebih dari 560 UMKM juga yang sudah berpartisipasi di sana. Namun tenang aja Bapak Ibu, kita masih ada slot yang tersedia juga untuk Bapak Ibu untuk bisa mendaftar di link ini. Jadi nanti apabila Bapak Ibu tertarik bisa di bit.ly daftar BRI SMC atau Shop Masterclass. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar melalui link ini, mengisi data diri, nanti dari kami akan proaktif untuk menghubungi Bapak Ibu melalui akun official baik itu BRI maupun Halosis untuk kita mengajarkan. Nanti untuk kedepannya akan kita buatkan kelas-kelas online, tentunya kita kumpulkan minimal misalnya 30 orang, nanti akan kita hadirkan kelas-kelas online yang lebih bisa menjangkau Bapak Ibu lagi. Oke. Nah ini Bapak Ibu, jadi walaupun ini baru kita lakukan, tapi sudah ada nih success story yang sudah berhasil dari mitra merchant BRI ataupun UMKM BRI yang sudah jadi juga toko daftar shops-nya, seperti Kirana Hill Boots, kemudian ada usaha makanan dan juga undangan pernikahan. Nah seperti ini, jadi sudah bisa dilihat, jadi www.silateahouse.com. Nah ini dari kantor wilayah Jakarta 2, dari kantor wilayah Malang juga sudah ada glusus.com. Jadi mereka sudah memiliki website sendiri dan membershipnya itu gratis. Karena kita tahu kalau memiliki website, kalau kita buat saja, untuk hosting saja itu ada biayanya Bapak Ibu. Nah ini sudah terkoneksi dengan payment dan sudah terkoneksi dengan pembiayaan juga, itu sudah dipermudah. Ini beberapa contoh yang lain. Mungkin itu dulu presentasi dari kami, nanti bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Ardi. Saya kira aplaus dulu buat teman-teman Bank Rakyat Indonesia. Ini luar biasa sekali ya. Jadi pendekatannya luar biasa. Saya sebetulnya
belum punya usaha tapi melihat itu kok jadi pengen bikin ya. Iya, Tapi jadi mungkin memang sangat terbuka ya Bapak Ibu kalau memang pengen berusaha kita sangat terbuka untuk bisa membimbing Bapak Ibu sekalian. baik, terima kasih. Tapi halo sis, halo bronya nggak ada. Iya bercanda-bercanda. Tapi baik, saya akan kembali lagi tapi saya izin ke Bu Furina dulu. Bu Furina, mungkin ya, karena barusan kita lihat juga presentasi yang sangat menarik, program-program dan ekosistemnya BRI luar biasa. Pertanyaan saya, dalam 2 tahun ke belakang, tidak bisa dipungkiri yang namanya pandemi ini semua kena. Ya. Iya, Semuanya semua sektor. mendapatkan luar biasa. Bagaimana sebetulnya Moja Coffee menghadapi tantangan akibat pandemi dan bagaimana sebetulnya teknologi digital itu diterapkan di bisnisnya Bu Furina? Monggo Bu. Wah ini benar-benar kalau teringat Moja Coffee itu pasti nggak bisa lepas dari pandemi COVID. Karena Moja Coffee itu lahirnya bersamaan dengan pandemi COVID 2020 awal-awal angkanya sangat besar ya itu. Pertama kali meledak pandemi COVID di Indonesia. Nah saya itu sempat agak ragu karena menjalankan usaha saya karena kebetulan usaha saya itu kopi specialty. Jadi yang untuk masyarakat pada saat itu agak berat di kantong mereka karena masyarakat pastinya lebih memikirkan bagaimana mereka bisa makan, bagaimana bisa membayar tagihan mereka, itu yang kebutuhan utama mereka. Jadi saya sempat ragu apakah saya teruskan, tapi kembali lagi ingat akan dukungan dan doa moral dari sepupu-sepupu dan masyarakat di kampung halaman, saya teruskan. Kemudian alhamdulillah pertemuan atau langkah pertama Moja Coffee itu saya dipertemukan dengan BRI. Biasa. Jadi saya ditunjuk oleh Jackpreneur kecamatan saya, Jackpreneur Kecamatan Makassar. Mungkin ada teman-teman juga dari Jackpreneur ini sini. Nah, ada pastinya. Jadi saya diminta Jackpreneur Kecamatan Makassar untuk mewakili mereka untuk ikut kurasi produk di Indonesia Mall. Nah, itu salah satu program marketplace BRI. Tuh, itu sangat membantu saya lulus kurasi, produk saya bisa ditampilkan di Tokopedia melalui gerai Indonesia Mall dan alhamdulillah membuka jalan dan saya semakin optimis dan seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa COVID ini sebenarnya nggak hanya kita bisa lihat sisi negatifnya saja, sebenarnya ada sisi positifnya. Saya nggak mau jadi harus belajar digital. Saya harus tadinya Tokopedia apa ya, karena saya awalnya lebih familiar dengan Shopee. Kemudian setelah saya masuk Indonesia Mall, saya belajar Tokopedia, saya belajar tentang apa itu e-wallet, kemudian juga saya belajar apa itu virtual account. Jadi kita juga belajar mengenai pemasaran melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram gitu. Jadi memang teknologi digital terutama program-program layanan perbankan digital dari BRI itu sangat membantu Moja Coffee dari awal. Yang saya sudah rasakan adalah Indonesia Mall tadi itu, pemasaran dari segi pemasaran, kemudian BRIMO, kemudian program KUR-nya, kredit usaha rakyatnya itu sangat mudah sekali ditawarkan oleh para pelaku UMKM selama masa pandemi. Kemudian juga ada laporan keuangannya seperti kasir, Strawberry Kasir, kemudian juga ada e-pasar, kemudian banyak sekali ada Brilliant Planner, ada BRI Inkubator untuk melatih kita untuk naik kelas, siap ekspor gitu. Jadi BRI kalau saya lihat adalah salah satu bank yang memiliki komitmen kuat dari awal sampai akhir untuk membantu UMKM, produk-produk lokal Indonesia naik kelas, lebih dikenal. Masyarakat tidak hanya lokal tapi juga
internasional. Terima kasih BRI. Terima kasih kembali, Jangan putus Bu. asa, terus membantu kami. Amin. Luar biasa. Iya. Ini BRI dari satu Bu Furina aja udah dapat brand ambassador nih. Dari tadi kayaknya semua udah dijelasin. Luar Tapi biasa. Banyak banget banyak manfaatnya banget, dari iya BRI. benar. Programnya banyak. Saya ngelihat dari Bu Furina sudah merasakan begitu banyak manfaat dari BRI. Nah, saya mungkin penasaran nih dari Mas Ardi. Mas Ardi, ini kan kita lagi bersama-sama menjalani satu kegiatan namanya Jakten nih. Kalau dari BRI sendiri itu punya promo atau benefit apa nggak buat teman-teman Jakten yang hadir atau mau hadir rencananya? Kalau boleh dikasih bocoran, Mas Ardi. Oke, jadi memang terima kasih sekali kepada Bu Furina tadi atas testimoninya. Saya juga ikut senang dan juga bahagia bisa kerja di BRI dan membantu UMKM dan juga pelaku usaha. Jadi tentunya selain untuk pelaku usaha, untuk para peserta baik yang hadir hari ini maupun yang ada di rumah, BRI sudah mempersiapkan banyak sekali promo, ada 3 promo nih. Nah, yang pertama itu di booth sebelah kanan peserta, itu ada untuk pembukaan rekening. Yang saya sendiri sebagai pegawai BRI rasanya mau buka rekening lagi. Karena ada double cashback sampai dengan 150.000 untuk pembukaan rekening dengan ekstra cashback 50.000 registrasi BRIMO. Jadi ada sampai dengan 200.000 cashbacknya untuk pembukaan rekening. Luar biasa sekali. Luar biasa, plus buat BRI, luar biasa. Jadi langsung aja, mungkin nanti saya setelah acara juga mau mampir buka rekening lagi untuk dapat cashbacknya. Nah kemudian untuk yang kedua ada diskon 50% nih untuk pembelian tiket sesi talk show online untuk rekan-rekan yang ada di rumah di www.jakten.com. Jadi ada diskon 50% sampai dengan 100.000. Jadi luar biasa sekali. Serta bagi yang hadirin yang sudah ada, di sini kan kita lihat nih ada tenan-tenan. Ayo kita sama-sama memajukan UMKM Indonesia dengan bertransaksi nih di tenan-tenan ini. Karena BRI juga memberikan diskon spesial. Ada diskon sampai dengan 25.000 untuk menggunakan kartu BRI. Jadi yang belum punya kartu, stepnya registrasi dulu, udah punya kartu langsung transaksi di tenan-tenan, dapat double benefit. Seperti Luar itu Mas biasa, Andri. banyak sekali benefitnya. Oke, Mas Ardi tadi sempat dijelasin bagaimana inovasi digital ya. Jadi sempat di awal kita bahas soal industri kreatif, sekarang kita masuk ke inovasi digitalnya. Pendapat Mas Ardi, sempat Pak Presiden Jokowi menyebutkan kita punya target 30 juta UMKM Indonesia harus on board ke ekosistem digital. Setidaknya di tahun 2024. Nah kalau berdasarkan cerita barusan sebetulnya saya optimis ini malah bisa lebih cepat. Nah kalau boleh tahu, apa pendapat Mas Ardi tentang transformasi digital UMKM tersebut dan bagaimana tadi ya ekosistem dari BRI coba untuk mengakselerasi ini. Kalau saya lihat apakah misalnya saat ini sudah ada berapa ratus ribu atau malah juta merchant yang sudah terdaftar di ekosistemnya BRI dan seterusnya. Boleh dijelaskan? Terima kasih Mas Andri. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, industri sudah bergerak ke arah digital semua. Apabila kita stay di usaha secara offline, tentu saja market kita akan tergerus. Oleh karena itu kami sangat mengencourage untuk kita bisa go digital. Dan seperti yang disampaikan Mas Andre tadi, sebenarnya dari Indonesia sendiri, kita tahu memiliki marketplace yang memang kelasnya bukan hanya Indonesia tapi dunia ya. Ada Tokopedia dan Bukalapak, itu memang dari Indonesia dan kita lihat sudah banyak UMKM yang bergerak untuk ke digital dari menggunakan e-commerce. Tapi mungkin yang masih belum itu untuk memiliki eksistensi secara online, secara toko sendiri, seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi oleh karena itu BRI bekerja sama dengan Halosis tadi, kita bersama-sama untuk meningkatkan merchant-merchant itu mempunyai eksistensi sendiri, mempunyai website sendiri yang bisa dilihat katalognya oleh seluruh orang yang ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri. Mereka bisa mengetahui lebih jauh apa saja produknya, kemudian bisa lebih banyak bercerita di situ dari sekedar marketplace. Kemudian BRI sudah bekerja sama dengan ekosistem juga yang disebut dengan Halosis tadi. Kebetulan kita sudah ada 15.000 UMKM, Mas Andre. Jadi 15.000 UMKM yang tergabung di Halosis tadi, yang tentunya bekerja sama juga dengan BRI dan kami harapkan bisa terus bertumbuh ke depannya. Seperti itu. Ya baik, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Bagus banget itu sebenarnya programnya karena semuanya terintegrasi ya Pak Andri ya.
Iya, Terus jadi memang semacam marketplace tapi punya kita sendiri nih Bu. iya, bagus banget. Cuma kurang satu, Pak. Apa tuh Bu? Kurang moja di dalamnya. Oke, nanti tentunya Ayo segera daftar. Ya, abis ini harus langsung on board ya Moja ya. Ya, langsung Luar bisa biasa, Bapak langsung Ibu. dapat nasabah. Iya. Kebetulan siapa cepat dia dapat karena kuota kita untuk tahun ini ada 1000 dan kebetulan masih ada sekitar 400 lagi. Jadi bisa langsung mendaftar. Ayo teman-teman langsung daftar. Siap. Bisa nanti registrasi melalui link tadi, nanti kita bantu prosesnya Ibu. Luar biasa, ini langsung dapat nih. Ya, langsung ada lagi. Udah ada 2 nih Pak. Iya. Mas, kalau boleh, apakah dari BRI itu ada semacam target ya dalam misalnya beberapa tahun ke depan itu kita akan coba achieve berapa merchant bergabung dalam platformnya teman-teman? Oke, jadi memang kita selalu meningkatkan akseptasi kita baik secara online tadi maupun untuk akseptasi transaksi melalui Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS. Nah, mungkin Bapak Ibu yang masih belum tahu, BRI sudah memiliki KRIS sendiri untuk transaksi secara digital juga, cukup scan QR. Itu kita ditarget oleh BI termasuk yang paling besar Pak. Ada 1 juta KRIS di tahun ini. Dan alhamdulillah sudah melampaui 1 juta di tahun ini. Jadi sebelum akhir tahun, di bulan Oktober November kita sudah melampaui 1 juta. Dan kedepannya di tahun depan kita harapannya bisa sampai lebih dari 2 juta KRIS merchant BRI. Nah, dengan akseptasi digital ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk bertransaksi karena penggunaan uang secara cashless itu sudah semakin meningkat juga Pak. Jadi sangat kita encourage untuk bisa transaksi secara digital. Baik, saya mungkin beralih ke Mbak Furina. Nah, Mbak Furina nih, sebetulnya kan kalau saya tidak salah dengar tadi ya, waktu kita berdiskusi, sudah bermitra ya dengan BRI sebetulnya. Iya. Kalau boleh diceritakan nih ke kita, sebetulnya dampak yang dirasakan oleh bisnisnya Bu Furina dengan bermitra dengan partner yang membantu kegiatan usaha lewat teknologi nih seperti BRI, itu seperti apa dampaknya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa usaha saya itu justru dibantu naik ke permukaan itu justru melalui teknologi digital, layanan digital Bank BRI, yaitu tadi e-marketplace Indonesia Mall di Tokopedia. Jadi sebelumnya tidak ada satu orang pun yang mengetahui mengenai Moja Coffee, tapi semenjak saya bergabung menjadi mitra BRI, kemudian banyak orang di sana yang mengetahui mengenai produk apa itu Moja Coffee dan produk-produk Moja Coffee. Dan peningkatan penjualannya pun di-boost karena BRI tidak hanya menyediakan platform pemasaran untuk kami Indonesia Mall itu, tapi BRI juga banyak memberikan promo-promo. Jadi semua itu ditanggung oleh BRI. Jadi promo hingga 50% atau misalnya menjelang Natal, kemudian ada event-event spesial, itu BRI selalu memberikan promo yang menurut saya luar biasa. Jadi dan kami tidak dibebani dan itu sangat mendongkrak kami, produk-produk kami pelaku UMKM. Baik, terima kasih. Ini mungkin jadi undangan ya, undangan buat Bapak Ibu sekalian yang baik bergabung secara daring maupun luring di talk show ini agar mengoptimalkan, sebetulnya banyak sekali program ya, salah satunya dari BRI itu harus dioptimalkan karena jika tidak mungkin kita akan ketinggalan nih karena sekarang saatnya untuk pulih dan bangkit dari dampak pandemi. Betul. Ya. Nah, saya nanti akan jika ada waktu akan mengajak mungkin Bapak Ibu sekalian untuk ikut. Mungkin ada yang mau nanya ini program apa saja atau jangan-jangan mau bermitra dengan Moja gimana caranya. Mudah-mudahan ya barangkali ada yang mau bertanya. Tapi mungkin kita coba kembali ke tajuk dari diskusi hari ini. Jadi topik Ease of Doing Business ya, EODB with Digital Innovation. Jadi World Bank itu sempat merilis indeks doing business, skor kita itu naik 68,2 ke 69,6 dari 2019 ke 2020. Jadi memang naiknya hanya 1,4 ya kurang lebih. Bisa saja
Ini sangat malah dimotori oleh terjadinya pandemi. Jangan-jangan ya. Nah, Indonesia ini memiliki ranking yang sangat baik di setidaknya 4 aspek. Yang pertama itu getting electricity. Yang kedua protecting minor investor. Yang ketiga itu resolving insolvency. Dan yang keempat itu getting credit. Jadi kalau tadi ada 4 poin, sebetulnya 3 dari 4 poin itu terkait pembiayaan. Nah, ini saya mungkin ke Mas Ardi nih. Dari indeks tersebut sebetulnya aspek pembiayaan malah jadi yang di antara yang bernilai sangat baik. Atau yang punya raportnya paling hijau lah gitu ya, paling bagus. Apa nih pendapat Mas Ardi? Apa rencana BRI ke depan itu terus berkontribusi untuk kemudahan mendirikan, menjalankan, mengembangkan bisnis atau UMKM di Indonesia? Luar biasa sekali Mas Andre, karena memang dari BRI sendiri kita sekarang ada menerapkan namanya di internal Brivolution 2.0. Jadi kita dari sisi BRI kita ingin mengevolusikan bagaimana cara bisa melayani pelanggan lebih baik lagi. Kita ada 3 super apps yang kita canangkan. Yang pertama adalah Brimo. Nah, dengan adanya Brimo ini bisa meningkatkan dan memudahkan transaksi dari customer Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah Brispot. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin yang belum tahu, Brispot itu sebenarnya untuk memudahkan rekan-rekan BRI untuk bisa memproses pinjaman tadi, Pak. Jadi yang dulu mungkin membutuhkan waktu lebih lama dengan adanya aplikasi Brispot ini, semakin banyak UMKM yang bisa kita bantu. Sehingga proses untuk kredit tadi juga semakin cepat. Sehingga untuk pembiayaan juga semakin mudah. Dan nanti di Brispot ini tidak hanya untuk pembiayaan saja, tapi untuk merchant-merchant onboarding dan juga untuk kerjasama pihak ketiga lainnya sudah masuk ke situ semua. Sehingga Bapak Ibu sudah semakin mudah. Seperti itu Mas Andre. Ada digital saving juga kan ya? Ada digital saving ya? juga. Nah itu produk terbaru yang bisa bahkan diingatkan nih oleh Bu Putu. Kayaknya nih, produk knowledge-nya lebih mumpuni, jangan-jangan bisa direkrut nih. Nah, jadi nggak perlu datang lagi kan ke iya, kantor ya? tidak perlu datang lagi ke kantor, bisa digital saving yang terkoneksi dengan Brimo tadi. Jadi langsung terkoneksi ke bank. Jadi karena BRI juga mengarah ke bank digital juga. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih atas komitmen BRI ya kepada UMKM Indonesia, ekosistem bisnis di Indonesia. Nah, saya bergeser ke Bu Furina. Jadi dari indeks yang sama ya, tadi 4 poin sangat bagus, 3 poinnya itu dari sisi pembiayaan. Nah, ya sisanya sayangnya seperti aspek mendirikan usaha dan enforcing contract. Itu malah jadi salah satu pilar yang paling challenging ya. Nah ini saya justru menanyakan ke Bu Furina. Karena kebetulan kan mendirikan usahanya dalam 2 tahun ke belakang. Ya. Mungkin barangkali buat Bapak Ibu sekalian yang sedang ada rencana mendirikan perusahaan, mendirikan bisnis, itu sebetulnya seperti apa di lapangan dan mungkin barangkali bisa diceritakan supaya teman-teman termotivasi nih jadi wirausaha juga di Indonesia. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya mudah ya, asal kita komitmen dari awal, terus kita juga fokus dengan usaha kita. Jadi salah satu kekurangan dari teman-teman UMKM yang lainnya mungkin, jadi mereka tidak fokus apa yang mau mereka jalankan dalam usaha mereka. Jadi sedang tren ini ikut, sedang tren ini ikut, padahal mereka baru saja memulai usaha mereka, padahal harusnya ya itu difokuskan, brand positioningnya dikuatkan, brand awareness-nya juga ditingkatkan, baru bisa lihat kiri kanan yang lain. Kemudian yang kedua adalah legalitas, itu penting sekali. Jadi kalau menurut saya sebelum teman-teman melangkah lanjut ke depannya, alangkah baiknya dari awal kita sudah mengejar atau memenuhi legalitas usaha kita. Seperti apa dari segi atau sisi UMKM, skala UMKM, PIRT, itu untuk izin edar, IUMK, NIB, sekarang juga wajib kita miliki, kemudian apa ya, sertifikat halal, dan yang paling penting adalah HAKI itu. Kalau kita sudah miliki itu semua, kita bisa fly high. Kemanapun kita mau pergi, insya Allah usaha kita dengan komitmen kita, terus juga jangan selalu takut, apapun bisa kita lakukan asal kita niat belajar. Gitu. Jadi mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya, jangan pernah
lihat hasilnya dulu, kita jalani prosesnya. Selalu positive thinking, selalu cari lingkungan yang positif, niat yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Amin, Gitu. luar Tiada biasa. hasil yang mengkhianati usaha. Waduh, luar Itu yang biasa. selalu saya Ini ingat. kalau saya bawa catatannya dari tadi saya udah nyata terus nih quote-quote. Waduh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang bergabung hari ini secara luring ya. Apakah barangkali ada yang mau menanyakan pertanyaan kepada BRI atau mungkin kepada Moja Coffee? Saya mungkin bisa membuka kepada teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya langsung. Mungkin sambil menunggu Mumpung ya. di sini ada Pak Adri ya. Jadi Iya benar, sekalian. ini luar biasa, ini kesempatan yang sangat langka ini bisa ketemu Mas Ardi. Oke, ada satu penanya barangkali bisa dibantu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan nama saya Neliwati. Saya adalah founder dari Javanese Healthy. Halo Mbak Nelly. Halo, kita sama-sama satu ilmu, satu guru ya. Jadi gini, alhamdulillah saya juga sudah mengikuti kegiatan BRI yaitu BRI Brilliant untuk kita dipromosikan produk-produknya. Salah satu senior Ya, saya. begitu. Jadi yang saya tanyakan, apakah kita dari Jackpreneur, saya dengan Mbak Furina ini adalah binaan Pemprov DKI. Kita tuh kepengen selain ada kegiatan yang dipromosikan di digital, coba pihak dari Rumah BUMN ini menyelusuri lagi kami yang ada di komunitas. Nah ini komunitas nih ya, kayak Jackpreneur. Ayo masuk ke rumah BRI gitu ya. Karena saya kadang-kadang ngecat aja nih sama temen. Kamu kok bisa masuk di Indonesian Mall, gimana caranya? Nanti po, belum ada gitu. Jadi kebetulan saya di acara ini, Desember ini sudah bergabung dengan BRI. Apakah ada nanti kelanjutannya gitu, dari kita udah 500 nih ya. Tahun ini BRI menetapkan 500 seluruh Indonesia sebagai BRI Brilliant. Ya kan, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya BRI. Produk kami jadi keren ya. Jadi bangga gitu ya, waduh produk UMKM naik kelas. Ya hanya saja saya bertanya tadi kepada Mas Ardi, apakah setelah ini ada lagi peningkatannya lagi? Oh iya nih, Mbak Furina sudah jadi mitranya dari BRI. Yang lain mana lagi ya dari grup BRI Brilliant ini 2021. Terima kasih. Kepada Mas Ardi ya. Mas Ardi boleh kita tampung dulu atau langsung direspon? Boleh. Langsung ya, silakan. Boleh, mungkin terima kasih sekali Ibu pertanyaannya. Jadi memang Brilliant Planner merupakan salah satu komitmen BRI juga untuk terus bisa meningkatkan kapabilitas dari UMKM. Alhamdulillah Ibu bisa menjadi salah satunya. Tentunya ke depannya BRI akan terus berkomitmen untuk bisa meningkatkan dan bisa membuat program-program serupa. Bahkan saat ini tidak hanya Brilliant Planner saja Ibu, kita juga untuk event-event tertentu karena BRI dilihat dari pemerintah merupakan bank yang memiliki banyak UMKM juga. Saat ada pameran-pameran yang tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, BRI ikut menggandeng rekanan UMKM-nya. Jadi nanti kalau ada kebetulan kemarin ada pameran di Jerman, itu dari Direktur Consumer kami itu langsung memilih UMKM seperti yang memiliki khas Indonesia seperti batik ataupun kerajinan tangan, itu alhamdulillah terpilih juga untuk mengikuti pameran. Jadi memang BRI tidak hanya dari kita juga dan dari pemerintah juga sangat mendukung dan menunjuk BRI untuk bisa memajukan para UMKM-nya. Jadi jangan khawatir Bu, untuk grup-grup WhatsApp tadi yang masih belum nanti akan kita dekati satu persatu dan tentunya akan ada terus program-program untuk UMKM. Seperti itu. Atau mungkin kita bisa bantu juga Pak Ardi untuk mempromosikan mengenai Brilliant Planner ini ke komunitas kami. Tuh, boleh, jadi lebih banyak teman-teman UMKM yang bisa terangkul untuk naik kelas. Iya. Mungkin itu Mbak Nelly ya. Tentunya bahkan yang sekarang Bu, yang selain Brilliant Planner tadi yang saya sampaikan ada BRI Shops Masterclass. Jadi kita ingin membantu para UMKM untuk bisa mengaktifkan fitur shops-nya nih ya, ada di Facebook ekosistem, di Instagram dan juga Facebook, agar kalau kita lihat mungkin Instagram masing-masing itu ada fitur shops dan kita klik produknya itu langsung view on website. Nah itu langsung terkoneksi ke websitenya, dari website langsung pembayaran. Saat ini program kita sedang bergerak di bidang itu Ibu. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan cukup menjelaskan. Baik.
Boleh kita berlanjut ke penanya berikutnya kepada teman-teman panitia. Mohon dibantu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, nama wabarakatuh. saya Linda dari Depok. Mas, saya sudah ikut grupnya BRI, tapi itu masuknya ke Jakarta yang Tanah Abang itu ya, Jakarta 2 ya. Saya kan tinggalnya di Depok. Jadi kalau ada kayak kemarin lomba parsel apa itu ya, yang di Cibubur itu ya, itu kita harus ke rumah kreatif yang di Jakarta gitu. Lumayan jauh gitu, apalagi kalau bawa barang gitu ya Mas. Ada nggak perwakilannya yang di Depok gitu, biar kita juga dilatih warga Depok, tidak rumah kreatifnya tidak cuma di Jakarta maksudnya gitu Mas. Satu, terus kedua yang tadi shop masterclass ya, bisa bantu dijelaskan lagi Mas? Kita jujur saya tertarik, cuma kebetulan saya gaptek sama teknologi, minta tolong diperjelas lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Monggo silakan langsung. Terima kasih. Jadi mungkin yang pertanyaan pertama tadi memang terkait rumah BUMN, kita memang ada di beberapa kota besar dan memang mohon maaf Ibu saat ini memang untuk daerah Jabodetabek ini memang perwakilannya itu di Jakarta terlebih dahulu. Dan di Bandung kita juga ada, cuma pasti kan lebih jauh juga. Nah, kedepannya mungkin sebagai masukan untuk kami juga tentunya akan kita perbanyak lagi grup-grup dan juga kalau bisa per kota gitu. Jadi sehingga yang dari Depok tidak terlalu jauh ataupun kita coba menggunakan metode-metode kurasi yang lebih efektif dan efisien lagi sehingga yang dari Depok tidak perlu jauh-jauh, mungkin bisa dari foto produk ataupun pengiriman. Jadi sehingga untuk kurasi dan semacamnya tidak perlu untuk langsung hadir seperti itu Ibu. Jadi masukannya akan kami terima. Mungkin dari panitia izin apakah boleh nampilkan slide Ya, lagi? mohon izin panitia yang slide-nya Mas Ardi tadi ya. Ya, karena ada pertanyaan terkait dengan BRI Shops Masterclass kembali. Jadi oke. Belum ya? Perlu digeser lagi nggak? Nggak apa-apa, aman Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu, step pertama Bu, mungkin biar tidak perlu susah-susah, pastikan Bapak Ibu punya WhatsApp semua ya, dan cukup mengklik link ini, bisa difoto ataupun dicatat, bit.ly atau garis miring daftar D-nya besar BRI SMC besar semua, besar kecilnya harus sesuai ya Bu. Nah nanti ketika klik link ini langsung masuk ke Google Form, di situ cukup melengkapi simple saja, nama usaha Bapak Ibu apa, kemudian kantor BRI terdekat di mana, nomor HP-nya apa. Nanti dari kami yang akan langsung approach Bapak Ibu untuk proses bantu pendaftarannya. Nanti akan kami fasilitasi juga kelas online-nya. Jadi karena ini ketika langsung mendaftar, ini Ibu akan langsung punya website. Jadi tidak perlu orang yang harus coding sebagai macamnya. Cukup kalau Ibu mungkin walaupun gaptek mungkin punya Facebook Bu, izin. Nah, jadi untuk mendaftarkannya seperti kita upload di Facebook aja Bu. Jadi upload gambar, ini foto kita, kemudian misalnya upload lokasi kita di mana. Nah, jadi kita semacam upload seperti itu saja, tapi memang ada step-stepnya yang akan kami bantu juga Ibu. Jadi mungkin untuk step awal bisa daftar di link ini terlebih dahulu. Seperti itu. Semoga menjawab Ibu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau pengen dipandu, ada nggak ya hotline-nya barangkali yang bisa dihubungi atau seperti apa? Tentunya ada hotline-nya, tapi dengan menghubungi itu sebenarnya akan langsung dikontak. Kalau mungkin nanti akan saya infokan hotline-nya sebentar lagi. Oke, baik. Jadi selepas ini bisa langsung dikeroyok nih Mas Ardi untuk menanyakan pertanyaan lanjutan. Baik, mungkin mengingat terbatasnya waktu, saya mungkin bisa membatasi di satu pertanyaan terakhir barangkali. Boleh, silahkan Mas. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, saya adalah mahasiswa dari Bogor. Saya ingin bertanya kepada Pak Ardi, menurut Pak Ardi, bisnis apakah yang berpeluang besar jika dilihat dari aspek pada era digital saat ini dan juga pandemi pada masa ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fadel. Sebelumnya Pak Fadel sudah punya usaha terlebih dahulu atau ini? Di bidang apa Pak? Penjualan barang. Oke.
penjualan barangnya apa kalau boleh tahu? Saya jual barang-barang game gitu, Pak. Oke, luar biasa. Kita lihat dari profilnya Pak Fadel ini memang generasi milenials banget ya. Jadi memang tentunya setiap produk itu akan berguna sesuai dengan marketnya Pak Fadel. Jadi yang seperti kita sampaikan tadi aspek 4P, produknya dulu. Nah kalau Pak Fadel tadi punya produk gaming, nah pasti ada niche ataupun ceruk pasar yang ditargetkan orang-orang yang suka dengan game itu. Nah, tinggal sekarang Pak Fadel bagaimana cara Pak Fadel untuk bisa memasarkannya tadi. Jadi mungkin selain mungkin melalui Instagram, Facebook yang masih manual, jadi belum ada shopsnya. Nah dengan bantuan Instagram Shops ini, jadi Pak Fadel bisa meraih market yang lebih besar dan memudahkan mereka untuk langsung berjualan, serta nanti akan kita bantu untuk ads-nya. Jadi nanti Pak Fadel juga mungkin harus bisa kreatif untuk membuat video-video apa sih bagaimana cara untuk bisa menjual atau memasarkan gamenya. Kebetulan saya follow juga salah satu akun penjual game, ada bukan PS Store ya, PS Enterprise kalau nggak salah ya, ada PS Enterprise. Nah itu game-game dan dia tidak hanya memasarkan, melihatkan gamenya saja, tapi dia juga membuat video-video kreatif bagaimana bermain game di satu game ini, kemudian apa promo-promo khusus di situ. Jadi membangun interaksi dengan pembeli ataupun pelanggan itu adalah kuncinya juga. Seperti itu. Mungkin dari Ibu atau Terima kasih Pak Ardi, saya dikasih kesempatan sudah lama sebenarnya. Saya mau nanya, saya mau nanya. Alhamdulillah. Ini Pak Ardi, tadi kan terkait BRI Shop saya sangat tertarik sekali untuk bergabung. Apakah ada persyaratan khusus untuk bergabung dengan BRI Shop atau semua pelaku usaha UMKM bisa bergabung? Gitu. Apakah maksudnya harus produknya memiliki legalitas ini PIRT atau harus MD untuk kuliner? Kemudian apakah harus berbadan usaha ataukah bisa perorangan gitu Pak? Apa semua pelaku usaha bisa bergabung? Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Ibu atas pertanyaannya. Mungkin bisa kita bantu slide lagi untuk memperjelas Bapak Ibu. Dan selain memang seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, selain tentunya kita memasarkan produk kita dan juga yang lainnya, aspek legalitas itu memang sangat penting ya Bu ya. Jadi selain mempermudah permodalan, itu juga akan mempermudah untuk proses-proses lainnya. Seperti untuk pendaftaran di shops-nya ini. Jadi karena dengan ada shops ini kan ibaratnya Facebook mempertaruhkan nama baiknya. Karena tidak seperti marketplace yang siapa saja bisa daftar, di sini Facebook juga mengkurasi siapa aja yang bisa terkoneksi dengan mereka. Dan salah satu kriterianya adalah memiliki badan usaha untuk bisa terkoneksi dengan Instagram Shops itu. Jadi memang Bapak Ibu, tapi jangan khawatir untuk program ini memang kita ada 2 kelas, yang premium tadi harus memiliki badan usaha dan yang basic itu tidak apa-apa untuk tidak memiliki Cukup badan usaha. NIB mungkin cukup ya? Ya cukup memiliki badan usaha saja. Nanti akan kita bantu prosesnya untuk bisa terkoneksi ke shops-nya yang ada di Facebook tadi. Jadi kurang lebih ini, merchant-nya kalau bisa sudah aktif atau memiliki media sosial, Facebook dan Instagram, belum menggunakan Instagram Shops atau Facebook katalog sebelumnya, kemudian sudah cukup familiar dengan jualan online, dan merchant memiliki brand atau produk yang sudah cukup terkenal di areanya. Jadi memang apabila sudah memiliki ini akan semakin mudah untuk bisa bergabung dengan BRI Shops Masterclass, tapi memang tidak menutup kemungkinan untuk yang lainnya. Baik, luar biasa. Bahkan jadi sebetulnya syarat utama itu hanya memiliki akun media sosial saja, baik untuk pendaftaran NIB nanti bisa dibantu, pembiayaan bisa dibantu, pemasaran bisa dibantu, luar biasa sekali. Semuanya dibantu. Siap, baik, karena keterbatasan waktu, saya mohon izin kepada 2 narasumber kita, barangkali bisa memberikan closing statement mungkin dari Bu Furina. Apakah ada yang ingin disampaikan ke teman-teman berkenaan dengan inovasi digital yang dijalankan di bisnis Ibu? Baik, terima kasih banyak Pak Andre dan Pak Ardi. Closing statement saya untuk teman-teman khususnya para pelaku usaha UMKM, kita jangan takut dulu mendengar kata digital, kita jangan langsung apatis atau putus asa dan takut untuk memulai. Padahal sebenarnya banyak sekali
kemudahan-kemudahan dan pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh pemerintah, salah satunya melalui Jackpreneur dan juga BRI melalui Brilliant Planner-nya. Jadi kita wajib mengikuti inovasi digital ini, karena kalau kita tidak berani untuk mengikuti perubahan era digital ini, maka kita akan kehilangan pangsa pasar kita tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi. Jadi tetap terus berusaha belajar dan terus belajar. Insya Allah digitalisasi ini bisa kita raih dan kita taklukkan, maju bersama dengan inovasi digital dengan tentunya BRI. Luar biasa sekali. Baik Mas Ardi barangkali. Baik, terima kasih. Mungkin tepuk tangan ya untuk Ibu Furina ya, luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Oke, jadi mungkin dari saya terima kasih sekali Bu Furina dan juga Mas Andre atas kesempatannya hari ini dan juga Jakten, suatu kehormatan bagi kami. Mungkin sedikit kita flashback ke zaman dulu nih, saat industri masih 1.0, orang-orang itu yang masih terlena, yang belum punya tanah, itu orang yang sudah melek itu untuk memiliki rasa keingintahuan yang lebih itu sudah cepat-cepat mendaftarkan tanah. Dan saat itu tuan tanah adalah rajanya. Nah, kemudian berkembang ke industrial. Orang yang punya pabrik adalah rajanya. Jadi semakin kita punya pabrik, kita adalah penguasa waktu itu. Dan orang yang punya tanah udah ketinggalan, tanahnya udah habis dijual. Kemudian berikutnya ke era internet yang 1.0, itu orang yang melek digital di awal-awal itu sudah ke situ juga. Dan sekarang mungkin di era industri 4.0, era kita untuk berkolaborasi dan bertransaksi secara digital, siapa yang tidak mengikuti era tersebut maka akan ketinggalan. Maka pesannya adalah untuk kita bisa bertransaksi secara digital dan berkolaborasi bersama-sama. Ada suatu quotes dari yang saya sangat suka adalah talent will win the game, but teamwork will win the championship. Jadi bersama-sama antar BRI kita bisa memberi makna untuk Indonesia. Terima kasih. Applause ya buat teman-teman. Baik, terima kasih atas narasumber yang luar biasa hari ini, kesempatannya. Terima kasih diskusi yang sangat hangat atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada para peserta baik yang hadir secara daring maupun luring. Saya izin menutup diskusi hari ini dengan sebuah pantun. Ke Sarinah di sore hari, sungguh tepat disempatkan belanja. Terima kasih telah hadir dalam diskusi. Tetap sehat dan sampai jumpa. Tepuk tangannya untuk Pak Andre. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif kepada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF.
Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar
once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.